biasanya ada gangguan di sistem biliar itu ada warna kuning ya. Warna kuning itu bisa dilihat di kulit, sklera mata ya, atau membran mukosa jaringan lainnya. Yang kalau secara medis disebut icterus ya. Jadi icterus itu nanti biasanya berhubungan dengan gangguan sistem biliar. Nah, definisinya yaitu perubahan warna kulit, sklera mata, atau membran mukosa jaringan lainnya menjadi kuning karena pewarnaan oleh bilirubin yang kadar dalam darahnya meningkat. Sebenarnya bilirubin itu hasil pemecahan cincin Henle. Kadar normalnya kurang dari 1 mg per desiliter ya. Nah, bila terlihat di sklera, biasanya lebih dulu di sklera daripada kulit kalau ada gangguan sistem biliar. Itu bilirubin antara 2 sampai 2,5 mg per desiliter ya. Bila di kulit itu harus lebih dari 7 mg per desiliter. Nah, sebetulnya metabolisme bilirubin itu ada 5 tahap, di mana biasanya disebut prehepatik, intrahepatik, poshepatik ya. Yaitu kalau prehepatik itu pembentukan bilirubin dan transportnya di plasma ya. Intrahepatik yaitu liver uptake, konjugasi. Poshepatik terdiri dari ekskresi biliar nanti ke sistem biliar. Pembentukan bilirubin itu kira-kira 4 mg per kilogram berat badan per hari ya. 70 sampai 80% dari pemecahan itu dari pemecahan eritrosit ya, biasanya eritrosit yang matang yang tua itu. Nah, 20 sampai 30% dari hemoprotein lainnya, terutama dalam sumsum tulang hati. Jadi yang dari eritrosit itu sekitar lebih banyak ya, 70 sampai 80%. Itu terjadi dalam sistem retikuloendotelial ya. Nah, bila terjadi peningkatan hemolisis eritrosit misalkan pada anemia hemotika, maka pembentukan bilirubin akan meningkat. Ya, gambar di sebelah kanan itu mekanisme enzematik dari pembentukan bilirubin ya. Jadi nggak usah aja ya, nggak usah dianukan ya. Kemudian saya terangkan tentang transport plasma dan liver uptake ya. Bilirubin yang dari pemecahan awal eritrosit itu disebut bilirubin unconjugated. Dia tidak larut dalam air. Nah, supaya dia ada dalam plasma bisa itu diikat oleh albumin ya dalam plasma. Nah, karena terikat albumin itu tidak disimpan di jaringan ekstrahepatik dan tidak difiltrasi oleh glomerulus ya. Jadi kalau ada kenaikan dari bilirubin unconjugated itu kencingnya tidak berwarna kuning ya, karena yang unconjugated itu tidak difiltrasi oleh glomerulus. Nah, transport bilirubin ke permukaan sinusoidal hepatosit mengalami disosiasi sehingga bilirubin bisa masuk ke dalam hepatosit melalui proses difusi. Nah, ini membutuhkan anion inorganik, misalnya klorida ya. Dalam hepatosit, bilirubin dan anion organik terikat glutathione transferase ya. Nah, kemudian setelah masuk dalam hepatosit akan terjadi konjugasi bilirubin. Bilirubin mengalami konjugasi dengan asam glukuronik menjadi bilirubin diklorinida. Nah, ini merupakan
bilirubin yang conjugated, ya. Conjugated, glucuronidase bilirubin ini dikatalasi oleh enzim uridin difosfoglucuronat, glucuronosil transferase, ya. Nah, ini gambar-gambarnya itu ada sebelah kanan, sinusoid membran, hepatosit, ya. Yang penting teorinya itu, ya. Kemudian kita sampai pada ekskresi bilirubin, ya, yang berupa bilirubin terkonjugasi itu disekresi melewati membran kanalikuli hepatosit dengan transport aktif. Nah, bilirubin terkonjugasi ini larut dalam air, namun tidak terabsorpsi membran lipid epitel usus halus, sedangkan bilirubin yang unconjugated, yang tidak terkonjugasi, itu direabsorpsi kembali secara parsial dan mengalami kembali sirkulasi enterohepatik. Jadi yang diabsorpsi itu yang unconjugated, ya. Kemudian di kolon, masuk kolon, ya, bilirubin direduksi oleh enzim bakteri usus menjadi urobilinogen dan stercobilinogen. Ini diabsorpsi usus, kembali enterohepatic recycling, ya. Nah, ini diekskresi di urin dan feses, ya. Jadi kalau sudah direduksi oleh enzim bakteri usus bisa diabsorpsi kembali, ya. Nah, urobilinogen dan dalam feses dan urin bila tidak didapati itu suatu tanda bahwa ada obstruksi biliar total, ya. Jadi ini bisa untuk diagnosis, ya. Nah, gangguan metabolisme bilirubin itu klasifikasinya ada apakah pada hiperbilirubinemia yang tak terkonjugasi atau yang terkonjugasi. Pada hiperbilirubinemia tak terkonjugasi mungkin terjadi peningkatan produksi bilirubin, misalnya pada ada hemolisis, ekstravaskuler, intravaskuler, ekstravasasi darah ke jaringan, dyseritropoiesis, ya, atau adanya gangguan uptake, ya, bilirubin hebar, misalnya gagal jantung, ada shunt portosistemik, ya, hubungan pendek, ya, sindrom Gilbert, obat-obatan juga bisa, misalnya obat-obat rifampin, probenecid, ya, yang biasanya rifampin, ya, rifampicin. Lalu mungkin tak terkonjugasi ini adanya gangguan konjugasi bilirubin. Itu pada sindrom Crigler-Najjar tipe pertama dan 2, atau sindrom Gilbert, atau pada neonatus, atau pada hipertiroidisme, etinil estradiol, kelainan hati, misalnya hepatitis kronik persisten, sirosis lanjut, penyakit Wilson, ya. Ini juga mungkin terjadi, ya. Misalkan kalau sindrom Crigler-Najjar tipe 1, 2, dan Gilbert itu jarang sekali, ya. Wilson disease juga jarang sekali. Biasanya yang kita temukan biasanya hanya hepatitis kronik persisten, sirosis lanjut, ya, di rumah sakit Sarjito itu hanya itu, ya. Neonatus, ya, lalu hipertiroidisme juga jarang sekali, ya. Gangguan metabolisme bilirubin yang hiperbilirubinemia terkonjugasi ada 2, non kolestasis, jadi tidak ada hambatan dari pasase
bilirubin ya. Itu pada sindrom Durbin-Johnson, sindrom rotor. Kalau ada hambatan daripada aliran empedu, aliran bilirubin ini, itu pada icterus obstruktif. Ya, icterus kolestasis ini hambatan itu mungkin di dalam hepar atau di luar hepar. Ya, kalau di dalam hepar, misalnya penyakit hepatitis, radang hati ya, keracunan obat. Nah, obat-obatan itu bisa menyebabkan hepatotoksik, kerusakan hepatosit, sehingga akan mungkin ada terjadi kolestasis intrahepatik. Misalkan akibat acetaminophen, penicillin, obat kontrasepsi oral, chlorpromazin ya. Lalu juga karena penyakit hati karena alkohol, ya, lalu hepatitis autoimun, sirosis hati biliar primer, sklerosing cholangitis, kolestasis pada kehamilan, karsinoma metastatik. Yang kolestasis yang ekstrahepatik, ya, itu berarti sumbatannya pada aliran sistem biliar. Nanti saya lihatkan anatominya ya dari sistem biliar. Itu mungkin ada batu empedu, ya, batu di ductus choledochus, atau kanker pankreas sehingga menekan saluran empedu, atau pankreatitis, struktur postoperasi, ya. Jadi gangguan metabolisme bilirubin itu ada dua, yang tak terkonjugasi dan yang terkonjugasi. Nah, biasanya kalau untuk mendiagnosis itu ditanyakan penggunaan obat-obatan herbal apapun ya. Lalu apakah sering minum alkohol, atau mungkin ada faktor risiko hepatitis B, C, HbS-Ag positif, anti-HIV positif ya. Mungkin ada riwayat operasi abdomen, jangan pernah operasi abdomen sehingga menutup jalan sistem biliar. Lalu mungkin ada riwayat penyakit keturunan, ya, hemolitik. Lalu HIV juga bisa, ya, riwayat bepergian, paparan terhadap substansi toksik, ya. Ya. Gejala klinis, adakah nyeri perut, demam, anoreksi, lalu malese, gembreges gitu ya, mialgi, perubahan warna kulit, kencing, apakah jadi lebih kuning dan gelap, tinjanya menjadi pucat, gatal yang menyeluruh, ya. Karena pigmen bilirubin yang ada di submukosa kulit itu bisa menyebabkan gatal, ya. Nah, kalau terjadi tinja pucat, mungkin ada sumbatan, jadi tidak terbentuk sterkobilinogen. Nah, kalau urin jadi kuning gelap, mungkin hepatitis, hepatotoksik, ya. Itu. Nyeri perut, mungkin ada batu di empedu atau di saluran empedu. Jadi untuk mendiagnosis itu harus ditanyakan hal-hal berikut, ya. Nah, lalu pemeriksaan fisik, apakah ada tanda-tanda penyakit hati kronis, apakah ada hipertensi portal, yaitu pada sirosis hepatis, ada asites, splenomegali, spider angiomata, ginekomasti. Ginekomasti itu payudara membesar. Pada laki-laki payudaranya membesar akibat
hormon estrogen yang berlebih-lebihan pada sirosis hepatis ya. Nanti pada kuliah tentang sirosis hepatis nanti akan kita terangkan dan ada gambarnya ya. Lalu apakah ada hiperpigmentasi, apakah ada santoma, sirosis biliar primer. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium mesti kita pemeriksa bilirubin total, direct, indirect ya, unconjugated atau conjugated. Kalau laboratorium mestinya memintanya bilirubin direct atau indirect ya. Yang indirect unconjugated. Lalu alkali fosfatase ya. Tadi kalau bilirubin itu kan anunya di hepatosit ya. Ya, jadi lalu maaf ada telepon terus sekali sebentar maaf. Lalu alkali fosfatase itu ada di dinding sistem biliar. Sebetulnya ada di usus, di tulang juga, tapi yang banyak itu di sistem biliar dindingnya. Sehingga kalau ada di sistem biliar ada gangguan, nah itu alkali fosfatase akan meningkat. Lalu aminotransferase itu ALT atau AST, GOT, GPT ya di laboratorium itu akan meningkat karena dia di hepatosit, dibentuk di hepatosit ya, enzim hati ya. Lalu waktu-waktu perdarahan, prothrombin, albumin itu protein, semuanya itu kan metabolisme di hati ya, karbohidrat, lemak, protein ya, sehingga pemeriksaan laboratorium itu penting untuk itu. Nah, mungkin ada tes tambahan yaitu tes virus hati ya. Ini yang bawah itu nggak usah saja tes tambahan ini ya. Nah, nanti atau setelah itu semua tadi pemeriksaan fisik, laboratorium, gejala-gejala tadi sudah selesai, mungkin kita memerlukan alat untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan ultrasonografi abdomen nanti akan terlihat ya. Yang lanjut biasanya sudah super spesialis dengan endoskopik ultrasonografi ya, gambar yang sebelah kanan itu ya. Lalu komoted tomografi abdomen ya, itu sudah yang lanjut ya. Atau dengan ERCP, maaf yang kanan itu ERCP ya, dilihat jadi lewat endoskopik retrograde cholangiopankreografi ya. Nah, yang kiri dengan magnetic resonance cholangiopankreografi. Ini yang sudah lanjut ya. Biasanya kalau dokter penyakit dalam itu baru USG abdomen ya. Ini enggak bisa. Nah, ini gambarnya tadi ya. Gambarnya malah lebih belakangan ya, maaf ya. Jadi ini sistem biliar, ada hepat itu dibagi dua, yaitu kanan dan sebelah kiri ya. Yang di sebelah kanan itu ada sistem biliar, yaitu ductus hepaticus kanan. Yang sebelah kiri ductus hepaticus kiri ya. Nah, dia nanti setelah keluar dari lobus kanan kiri bersatu
menjadi ductus hepatic communis, ya. Nah, empedu itu akan disimpan di vesica vilea gallbladder, ya. Nah, kalau mengeluarkan empedu itu lewat ductus cysticus. Nah, ductus cysticus nanti akan gabung dengan ductus hepatic communis, ya. Nah, itu ductus biliaris communis. Nanti akan gabung dengan ductus pancreaticus, jadi ductus choledochus, masuk ke duodenum, usus 12 hari itu, ya. Itu nanti di ampulla vateri, ya, anunya, ya. Nah, ini di ampulla vateri ada sphincternya, jadi kayak apa namanya, untuk mengeluarkan itu, ya. Nah, ini hanya anatominya saja, nanti di anatomi akan diperlihatkan, ya. Nah, akan saya satu persatu, di mana gangguan pada sistem biliar itu, misalkan tadi kalau ada kolestasis, hambatan empedu, hambatan saluran empedu, ductus choledochus, ya, persatuan antara ductus pancreaticus dan ductus hepaticus communis tadi, ya, itu terjadinya batu empedu, baik dia di ductus choledochus ataupun di vesica vilea, ya, pokoknya di sistem biliar itu tergantung usia, wanita, faktor genetik, hamil, obesitas, gemuk, lemaknya banyak. Lalu penurunan berat badan yang cepat itu bahaya sekali, ya. Dalam 1 bulan bisa 10 kilo ada itu. Nah, itu sangat berbahaya, ya. Dia sangat rendah kalori, jadi dia tinggi protein tapi rendah kalori. Lalu terapi operasi untuk obesitas itu diambil lemaknya di abdomennya, ya. Nah, itu sangat berbahaya, ya, kalau penurunannya terlalu cepat, ya. Pada penderita sirosis nggak bisa, anemia hemolitik, ya, hipertrigliseridemia, obat-obatan, estrogen, kontrasepsi oral, clofibrat, dan sebagainya. Reseksi ileum terminal karena di situ ada bakteri, ya, metabolisme bilirubin tadi, ya. Lalu stasis di gallbladder, DM, parenteral nutrisi total, ya, postvagotomi, somatostatinoma, ya, ini kurangnya aktivitas fisik pada orang laki-laki. Ini hanya merupakan faktor-faktor risiko, ya, jadi bukan penyebab, ya. Penyebabnya tadi mungkin terlalu kolesterol terlalu berlebihan, ya. Ini ditambah dengan faktor risiko, ya. Kenapa kehamilan disebut faktor risiko? Karena kehamilan itu estrogennya berlebih-lebihan, yaitu kan mensekresi kolesterol, progesteron turun, ya, sekresi asam empedu dan akan dan menginduksi stasis empedu, ya. Lalu pada hamil itu terjadi overproduksi yang relatif dari hidrofobik asam empedu, ya, genodioksikolat, ya, itu merupakan komponen batu, ya, jika menurunkan kemampuan empedu untuk melarutkan kolesterol, sehingga kolesterolnya berlebihan,
sehingga mudah terjadi batu ya. Nah, setelah tadi tentang apa namanya faktor risiko, lalu biasanya kalau pada kolelitiasis atau ada nanti radang pada vesicaphelia, kolelititis itu ya, itu khas sekali ada tanda-tanda morfi. Ya, tanda morfi itu tangan pemeriksa dianukan di apa di palpasi di kuadran kanan atas abdomen ya, tengah-tengah itu loh ya, di arcus costae paling bawah ya, tengah-tengah kamu palpasi di situ ya, tekan ke bawah ya. Saat palpasi itu daerah fossa vesicaphelia di bawah tepi hati ya. Lalu pasien diminta inspirasi dalam. Nah, sehingga vesicaphelia akan berada di bawah jari pemeriksa. Bila ada kolesistitis akut, lalu pasien dia akan merasa nyeri sekali, ya. Sehingga kadang kayak ada henti nafas karena menahan rasa sakit, ya. Namun pada orang yang sudah tua, kadang-kadang jarang kita temukan karena dia sudah tidak peka lagi ya. Jadi, biasanya kalau masih muda ya. Ya, gejala-gejala batu di vesicaphelia itu mungkin ada kolik biliar, ya. Nyeri berat, crescendo di kuadran kanan atas, menjalar ke punggung dan bahu kanan. Sering disertai mutah, nyeri lebih bersifat menetap ya, jadi bukan kolik ya. Terutama muncul setelah makan makanan berlemak karena menginduksi ya, menginduksi. Biasanya berlangsung kurang dari 4 jam. Bila lebih dari 4 jam dengan adanya gejala sistemik, kita curiga ada kolesistitis akut ya. Ya, tadi faktor-faktor risikonya kita terangkan ini, yaitu misalkan DM, risiko terjadi kolesistitis peradangan vesicaphelia. Setelah radang akan terjadi gangren ya, karena gulanya tinggi ya pada DM. Ini biasanya berlangsung berat. Nah, kalau berat tidak dianjurkan kolesistektomi, profilaksis bila asimptomatik ya, bila tidak bergejala ya, karena ada faktor risiko nih. Ini pada batu yang dia sebetulnya punya batu tapi tidak bergejala ya. Nah, penyakit sel sabit jarang ya. Terjadinya pigment gallstone meningkat, lalu hereditary spherositosis, lalu gastric bypass surgery. Ini untuk apa namanya, untuk kemungkinan yang akan terjadi ya. Ini enggak untuk kamu tidak begitu penting ya. Tadi saya katakan kalau ada gangguan sistem biliar, jangan lupa pemeriksaan yang berhubungan dengan sistem biliar, yaitu alkali fosfatase. Ini nilai normal laki-laki sekitar 40 sampai 130, kalau wanita lebih rendah ya, 35 sampai 105. Lalu enzim yang katalisis hidrolisis ester fosfat organik ini ya pada pH optimal alkalin. Nah, alkali fosfatase itu sebetulnya sumber utamanya di hati ya.
tadi saya katakan hati, tulang, usus ya, tapi terutama di hati ya. Jadi kalau meningkat tidak ada gejala-gejala penyakit hati atau sistem biliar, nah mungkin ada gangguan tulang, misalnya pada orang tua ya, itu. Gamma GT itu sebetulnya sama sejenis dengan alkali fosfatase ya. Nilai normal laki-laki 8 sampai 61, wanita 5 sampai 36 ya. Nah, dia itu ada di membran sel ginjal, pankreas, hati, limpa, jantung, otak, vesicula seminalis ya. Bila meningkat mungkin ada kelainan di hati, traktus biliaris, pankreas ya. Jadi ini terutama gamma GT itu ada kelainan di hati ya, traktus biliaris, pankreas. Mungkin pada yang khas tuh pada pasien-pasien pada perlemakan hati ya, pada peminum alkohol ya, itu juga bisa. Ini gambaran OSG tidak perlu kamu ya, ini juga tidak. Ini anunya bahasa Inggrisnya, jadi tidak usah saja. Nah, ini gambarnya yang lebih lebih sistematis ya, dari perjalanan alamiah dari produksi bilirubin ya harian ya tadi ya, tapi untuk berapa itu tidak perlu untuk kamu hafalkan ya, hanya untuk pengetahuan kamu saja ya, sampai terjadi di campur dengan feses urobilinogen ya, mungkin di urina ya, sterkobilinogen kalau di feses itu sterkobilinogen, kalau di ginjal itu urobilinogen ya. Nah, produksi bilirubin meningkat ya, apa tadi saya katakan mungkin di pembuluh darah ya, karena ada hemolisis, peningkatan kerusakan eritrosit ya, yang berlebihan ya, itu juga menyebabkan bilirubin meningkat. Lalu karena ekstravasasi ya, eritrosit difagositosis mikrofag jaringan, degradasi hem jadi bilirubin. Yang biasanya kalau pasien-pasien itu pada yang kebanyakan anemia hemolitik ya, jadi adanya intravaskular hemolisis. Pada pasien malaria ya itu juga ada hemolisis daripada eritrosit ya, itu juga. Nah, ini gangguan uptake bilirubin hepar ya, itu mungkin di gangguan hati ya, atau portosistemik shunt, kolateral spontan pada sirosis atau pada operasi ya, surgical shunt, aliran darah hepatik menurun dan pengantaran bilirubin ke hepatosit ya juga menurun ya. Lalu pada sirosis diperberat karena adanya kontak plasma dengan hepatosit ya, akan menurun ya, karena kapilarisasi sel endotelsinusoid. Nah, itu menyebabkan uptake bilirubin menurun. Lalu sindroma Guillain ini jarang ya. Lalu obat-obatan, terutama rifampicin ya. Kalau obat langsung di stop akan cepat membaik dalam sekitar 2 hari ya. Lalu kalau adanya gangguan konjugasi bilirubin itu di mana saja?
terutama apa namanya, kalau di bangsa itu pada neonates ya, pada hipertiroidisme ya, tapi apa namanya, penyakit-penyakit seperti Gilbert Nature itu apa namanya, belum pernah saya mendapatkan ya. Jadi adanya penurunan enzim-enzim yang untuk memetabolisme bilirubin ya. Jadi sehingga gangguan konjugasi bilirubin ya. Jadi ya terutama yang kita dapatkan hanya pada neonatus, pada sirosis hepatis ya. Lalu hipertiroidisme juga jarang ya di bangsa. Apalagi yang lain-lainnya ya, jadi nggak perlu dianukan ya. Nah, lalu kalau ada stasis, kalau di hepar ya, di dalam hati ya, nah itu kalau misalnya penyakit hati akut akibat virus, hepatitis ya, lalu akibat peminum alkohol, perlemakan hati, lalu ada non-alkoholik steatohepatitis karena perlemakan hati yang bukan karena alkohol ya, obat-obatan. Lalu pada hepatoseluler kronik ya, primary sclerosing cholangitis, jadi sistem biliarnya mengalami sklerosis. Lalu sirosis biliar primer. Sirosis biliar primer itu bila ada sumbatan sistem biliar dalam waktu lama. Lama-lama sel hepatositnya akan rusak sehingga akan terjadi mula-mula hepatitis, lalu akan terjadi sirosis. Makanya disebut primary biliar cirrhosis. Atau akibat obat-obatan, pemakaian INH, rimfamisid yang lama dalam waktu lama, padahal dia peka ya, terjadi hepatotoksik. Kemudian sirosis hepatis, lalu hepatitis kronik ya, baik akibat virus, autoimun, alkohol. Lalu kolestasis hepatik itu bisa karena TBC, amyloidosis ya, limfoma, sarkoidosis ya, ini macam-macamnya ya. Lalu multifaktorial ya, pemberian nutrisi total parenteral ya, karena apa, lewat pembuluh darah lama-lama apa namanya empedu, lalu enzim-enzimnya nggak dipakai untuk apa absorpsi dan lemak, sehingga ya lama-lama akan terjadi stasis ya, transplantasi organ ya. Lalu ini jadi endokrin ya, ini jarang sekali ya. Ya, yang sering yang tadi saya katakan tadi, ini hal-hal yang apa namanya bisa juga terjadi stasis ya, tapi jarang kita temukan ya. Tadi yang intrahepatik, sekarang yang ekstrahepatik. Jadi hambatan dari apa aliran empedu yang, nah itu misalkan kalau yang di luar itu setelah melewati hati, yaitu tadi saya katakan kolelitiasis, lalu struktur ya, mungkin operasi atau apa ya, lalu karsinoma kolangioseluler, lalu primary sclerosing cholangitis, penyakit HIV juga bisa. Lalu kista pada ductus colicus, disfungsi sphincter ODI tadi ya, apa untuk masuk ke duodenum
lewat sphincter ini ya tadi ya. Lalu askaris juga bisa menutupi ya, karena banyak sekali. Jadi dia ada di usus halus ya, di duodenum ya, menutup jalannya empedu ya. Lalu kalau penyebab ekstrinsik, misalkan pankreatitis, akut kronik, CA pankreas, ya mungkin metastase dari kanker lain, TBC ya, ini jarang. Ini tadi enggak usah ini ya, enggak perlu dianukan, hanya tadi endoskopinya, jadi lewat mulut, gaster, lalu sampai duodenum ya, itu dengan ultrasound endoskopi ya. Ini gambarnya. Jadi ini di Sarjito sudah bisa dilakukan untuk mengambil batu, tidak perlu operasi. Kalau batunya kecil, jadi dengan ERCP ya. Komplikasinya perdarahan, kolangitis, pankreatitis ya. Ini kamu belum perlu dulu ya untuk untuk terapi ya. Nanti dibaca hanya untuk pengetahuan ya. Nah, bila ada kolik biliar, penangannya dikontrol nyerinya, diobati nyerinya. Mungkin injeksi meperidin, kadang-kadang mutah diberi infus cairan. Karena sakit sekali bisa diberikan NSAID ya, non steroid anti-inflamasi, drug ya, keterolak ya, atau antikolinergik, jadi untuk merelaksasi otot polos. Tapi ini jarang membantu, tidak direkomendasikan. Jadi hanya injeksi itu tadi, lalu kalau mutah-mutah lalu diberi NSAID ya, per oral. Ini kalau ada thalassemia, pigmen batu tidak perlu ya. Ini komposisi batu itu terdiri campuran kolesterol, kalsium bilirubinat, protein, musin ya. Nah, makanya ada batu kolesterol, batu pigmen hitam, batu pigmen coklat. Jadi tergantung mana yang banyak, kolesterolnya, kalsium bilirubinat ya. Tapi biasanya itu yang paling banyak ditemukan ahli bedah itu batu kolesterol ya, dia ada campuran kalsium dan garam bilirubin. Kalau batu pigmen hitam terbentuk karena hemolisis, mengandung kalsium bilirubinat ya. Kalau coklat akibat infeksi sistem biliar oleh bakteri atau cacing ya, tadi cacing itu bisa juga ya. Ini komposisi dari batu itu sebetulnya apa saja isinya. Ini nggak usah saja ya, nggak usah aja ya. Nah, ini biasanya diberi obat-obat asam ursol dioksikolat ya. Nah, ini ya, mungkin saya anukan ini ya, jadi lambat ya. Udah. Nah, ini tadi sama ya gambarnya ya, biar lebih jelas.
Ya. Sama tadi saya kasihkan ya. Sebentar saya anukan dulu. Ada yang tanya gimana? Mungkin ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, ya. Ya tadi kan sudah anukan ya. Nah ini gambarnya. Jadi kalau ada kolestasis itu apa? Ada nyeri pada kuadran kanan atas ya. Mungkin tidak terus-menerus ya. Nah, kalau apa saluran biliernya tadi apa namanya tidak tersumbat total ya, mungkin intermiten. Lalu kuning, lalu kencingnya hitam ya. Tapi kalau total bisa apa, berak fesesnya malah pucat ya, berat badan menurun. Ini tadi saya ulang lagi ya. Jadi jangan lupa kalau ada kolestasis, pemeriksaan laboratorium, AST, ALT, ya. Lalu mungkin kalau ada darah dalam apa namanya feses, mungkin penyebabnya CA ya. Lalu alkali fosfatase. Ini saya ulang lagi ya biar kamu lebih jelas. Setelah pemeriksaan fisik dan laboratorium, mungkin perlu alat bantu, yaitu dengan ultrasonografi, ya, akan terlihat batu, tumor, composite tomografi, MRI, ya, itu juga bisa dilakukan. Ini yang nanti kalau kamu ditanya bagaimana untuk tahu adanya kolestasis, ya, nanti kamu jawab ini saja, ya. Mana yang paling apa, paling simpel, sederhana, ya, ya, ya. AST, ALT, alkali fosfatase itu paling sederhana, ya. Lalu apa? Fesesnya pucat, nah, itu sederhana. Yang lain-lainnya tadi itu udah anu ya. Penyakitnya kan bisa batu, kelainan kongenital, kompresi tadi ya, ekstravasase, stasis di luar yang apa, sistem biliar setelah keluar dari hati, parasit tadi ya, bisa juga apa, askariasis, lalu sklerosing bisa ya. Ini batu ya. Ini apa, terjadinya batu tadi kan apa namanya yang terbanyak itu akibat kolesterol ya, kolesterol berlebihan ya, itu juga bisa ada stasis dari
bilirubin, empedu ya. Ini jadi yang utama itu ini ya. Jadi ada supersaturasi daripada kolesterol empedu ya. Lalu ada stasis kolesterol yang berlebihan ya. Lalu adanya apa? Motilitas, stasis ya, stasis motilitas. Ya. Lalu terjadinya pengkristalan akibat dari kolesterol ya. Jadi, akhirnya terjadi batu ya. Nah ini faktor risiko terutama ini yang paling sering ditanyakan ya, gemuk. Lalu biasanya wanita. Terus apa namanya? Ini apa? Biasanya wanita yang subur ya. Lalu ada riwayat keluarga ya yang apa ada batu ya. Nah, biasanya pada kulit wanita pada orang wanita terutama karena kulitnya terang ya, putih ya, Hispanik. Umur tuh biasanya umur 40 tahun ya. Lalu penurunan berat badan yang cepat ya. Nah, biasanya kalau itu yang paling gampang itu 4F ya. 40 umur 40 tahun, female ya, fatty ya, jadi perlemakan gemuk ya. Lalu ini namanya kulitnya itu lebih terang. Tadi faktor risikonya penyakit di ileum ya tadi ya, gangguan lemak karena trigliseridnya tinggi, LDL-nya turun, obat-obatan tadi estrogen, ya, kontrasepsi, total protein nutrisi, ya, total parietal, total protein nutrisi, maaf. Ya. Total parenteral nutrisi, maaf. Jadi makannya itu lewat infus, ya, maaf sudah tua itu. Singkatan kadang-kadang lupa, jadi sudah berwujud bentuk-bentuk yang diperlukan tubuh ya, jadi tidak memerlukan enzim, tidak memerlukan empedu untuk yang lain-lain yang untuk metabolisme lemak, untuk mengabsorpsi lemak ya, itu juga bisa. Nah ini tambah satu ya, jadi kulitnya itu agak lebih banyak pada yang putih ya, Hispanik, lemak, subur, wanita subur ya, wanita dan umur 40 tahun, ini 5F sekarang tambah 1. Nah ini gambarnya. Nah, yang terbanyak batu kolesterol ya. Tadi ada tadi yang coklat ya, dan ini gambarnya. Ini biasanya itu tadi asimptomatis ya, hanya sedikit yang punya gejala ya. Kemudian yang bergejala itu karena sudah akan terjadi komplikasi ya, harus segera dioperasi. Biasanya didahului dengan kolik biliar ya,
Kenapa terjadi kolik? Ya karena adanya obstruksi yang intermittent ya. Dari ductus cysticus ya. Tidak ada peradangan dari gallbladder sebelumnya ya. Tadi ada Morphicide, jangan lupa ya. Frekuensi serangannya bermacam-macam ya. Kadang-kadang pemeriksaannya normal ya. Jadi tidak ada Morphicide ya. Nah, ini. Nah, USG biasanya dokter penyakit dalam ini ya. Ada akustik shadow, jadi ada Vesica vilea yang hitam itu Vesica vilea, lalu dipanah itu di bawah batu yang ada panahnya itu batu ya, ada hitam itu disebut akustik shadow, bayangan ya, bayangan akustik itu menunjukkan adanya batu ya. Ya ini kalau ada peradangan pada ductus cholecystis ya, adanya batu yang di ductus cysticus ya, biasanya didahului dengan kolit biliar, ya. Nyeri epigastrium, ya, ya. Bisa sampai memberat ya, ya. Sampai di kuadran kanan atas bisa sampai ke belakang, punggung, dada ya, lebih dari 6 jam. Yang kalau ada panas ya, ya ada kalau diraba itu kayak ada apa namanya seperti tadi saya katakan adanya, jangan lupa tanda-tanda Morphicide ya, jadi khas sekali, mendadak si pasien kayak henti napas ya. Nah selain tadi ALT, AST, alkali fosfatase, jangan lupa leukosit ya, menunjukkan ada peradangan dimanapun pasti leukosit meningkat. Ini jangan lupa ya, darah perifer ya, pemeriksaan darah perifer, leukositosis, amilase, GBT, lalu bilirubin meningkat. Nah itu kadang-kadang bisa apa namanya sembuh ya secara spontan ya. Mungkin apa Vesica vileanya itu ada karena radang ya, mungkin lama-lama akan terjadi pus ya, nanah ya. Nah, itu dia bisa terjadi emphysema atau mukokel ya. Itu apa Vesica vileanya besar sekali ya. Disebut mukosel kalau apa isinya itu masih bersih ya, belum ada sekunder infeksi. Kalau sudah ada sekunder infeksi ada pos disebut emphysema ya. Ini gambarnya. Kalau di ductus choledochus peradangan ya, kalau di ductus choledochus ada peradangan ya, mungkin ada obstruksi ya, ya. Biasanya bergejala ya, biasanya bergejala. Ini ada jaundice, ada dengan nyeri ya. Saja ini kolangitis, ascending kolangitis ya sama saja ya, yang anu aja. Ini kalau terjadi pankreatitis biliar ya,
akut ya pankreatitis ya. Ya ada peradangan, gejalanya bervariasi ya. Biasanya sampai terjadi sepsis, nah itu nyeri, demam, tahikardi, blood pressure-nya menurun, jaundice, abdomen akutum ya. Ini kalau adanya kolesistitis akut tapi bukan karena adanya batu ya, karena tidak ada obstruksi ya. Jadi kolesistitisnya kolesistitis ya, di ductus biliaris communis ya, tidak ada ya. Jadi ada peradangan tapi tidak ada obstruksi kista ya. Jadi tapi ini jarang ya. Jadi tidak ada batu tapi juga bisa terjadi peradangan. Biasanya pada pasien-pasien yang kritis ya, jadi kolesistitis akut yang di mana tidak ada batu, nah, itu biasanya pada pasien-pasien yang kritis, pada luka bakar yang berat, trauma, kecelakaan ya, multiple ya. Lalu postoperatif, perawatan postoperatif dalam waktu lama ya. Hanya 5% dari kolesistektomi ya. Nah itu dasarnya itu akibat ischemik ya, ischemik yang itu menyebabkan gangren pada gallbladder. Tapi ini jarang ya. Ini juga akut alkoholus kolesistitis yang jarang. Kongenital anomali kongenital tidak usah aja ya, tidak usah. Jadi terutama tadi untuk saya itu ya, yang tadi iteres tadi kamu bisa mengetahui dasarnya dulu, kenapa terjadi iteres, kenapa terjadi gangguan stasis baik intrahepatal maupun ekstrahepatal ya. Lalu peradangan itu terutama biasanya karena batu, tapi juga tanpa ada batu ya. Lalu bisa karena parasit tapi jarang ya. Lalu ini tapi jarang sekali kita temukan. Kita juga jarang sekali kita temukan ya. Di sini batu lalu peradangan ya. Akibat tumor juga kompresi penekanan dari luar, dari ductus biliaris itu bisa karena tumor, karsinoma, dari kaput pankreas ya, pankreatitis akut kronik ya. Yang biasa akibat biasanya karsinoma ya, kaput pankreas ya, kompresi itu yang kalau dari luar. Tumor ini bukan saya ya, nggak usah saja. Jadi ini ya, tadi hanya saya kena aja. Tumor kayaknya nanti lain khusus neoplasma. Ini saya habiskan dulu, mungkin ada gambar yang menarik.
Ya kalau tumor enggak. Paras itu tadi saya bilang akibat askariasis kalau di sini, tapi jarang ya. Adanya sekarang karena higiene sanitasinya bagus ya. Jadi biasanya askariasis itu bisa dihilangkan masa awal ya, jarang ya. Echinococcus spesies mungkin bisa ya. Aja ya. Juga untuk ya saya kira kok udah cukup untuk saya. Jadi adanya gangguan daripada sistem biliar itu ya hanya ini saja ya. Coba kalian kalau ada tambah jelas lagi, baca tentang ikterus di buku ilmu penyakit dalam yang dianukan PABDI itu ya. Kalau nggak salah halaman 1925 itu ada ya. Kalau kepengen lebih jelas lagi ya. Tapi saya kira untuk dasar untuk blok 11 ini asal kamu sudah tentang metabolisme bilirubin unconjugated, conjugated tadi ya, dari ikterus tadi, saya kira kok sudah cukup ya untuk blok 11. Tapi kalau kamu pengen lebih detail lagi, coba baca itu tentang ikterus di buku ilmu penyakit dalam yang yang dibuat oleh PABDI ya. Dulu saya memberikan itu di perpustakaan di sini ya, perpustakaan FKIK. Nah, coba kamu baca di situ ya, kalau lebih jelas. Tapi saya kira yang ini tadi saya tekankan metabolismenya ya, unconjugated, conjugated tadi ya, lalu sistem biliar itu peradangan ya, peradangan, lalu stasisnya tadi ya, lalu batu mungkin yang tidak yang bukan surgery-nya ya, tapi yang hubungan langsung dengan klinis ya, bukan terapi surgery, tidak sama sekali, tidak saya singgung sama sekali, bukan wewenang saya ya. Jadi saya kira begitu saja. Mungkin ada yang kurang jelas. Maaf, saya tidak sampai penuh sampai jam 10.40 ya. Karena ini hari Jumat, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Maaf kalau ada kekurangan saya.